Kalaulah setelah berakhir Ramadan ibadah kita semakin turun, berarti gagal Ramadan itu mendidik kita menjadi orang yang takwa. Makanya dengan datangnya Syawal ini menjadi fitnah, ujian sama kita. Apakah kita menjadi hamba Ramadan atau menjadi hambanya Allah? Tidak sedikit orang yang menjadi hamba Ramadan. Maknanya apa? Dia porsir ibadah di bulan Ramadan itu. Tapi ketika berakhir Ramadan, habis semua kegiatan ibadah. Padahal kalau kita menjadi hambanya Allah, ittaqillah hasuma kunta, bertakwa kita kepada Allah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah masuk ke malam 17 Syawal 1446 Hijriah. Sudah semakin jauh Ramadan pergi meninggalkan kita, namun masih segar diingatan kita berbagai macam aktivitas-aktivitas yang telah kita lakukan selama kita berada di bulan Ramadan itu, baik ibadah yang difardukan maupun ibadah yang disunnahkan. Semuanya kita kerjakan sebagai usaha dan upaya kita untuk mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalil utama pelaksanaan ibadah Ramadan itu, Allah menjelaskan bahwa takwa itu adalah merupakan target utama dari semua ibadah yang kita lakukan, memberikan makna kepada kita bahwa ukuran berhasil tidaknya Ramadan yang kita lakukan itu khususnya adalah dilihat dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa fil lughah bermakna taat, tetapi takwa fi syar'i bermakna imtisalu awamirillah azza wa jalla wa jitinabu nawahi syirra wa alaniyah. Takwa menurut bahasa artinya taat, tetapi takwa menurut syariat artinya mengerjakan semua yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah, pada waktu sendiri ataupun beramai-ramai, pada waktu sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi kalau kita ambil makna dari takwa itu secara syar'i tadi, maka indikator alat ukur keberhasilan Ramadan yang kita lakukan itu diukur dengan ketakwaan yang bermakna dua. Yang pertama, bertambahnya tingkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya porsi ibadah kita setelah perginya Ramadan itu, paling tidak stabilnya ibadah yang kita kerjakan itu. Kalaulah setelah berakhir Ramadan ibadah kita semakin turun, berarti gagal Ramadan itu mendidik kita menjadi orang yang takwa. Makanya dengan datangnya Syawal ini menjadi fitnah, ujian sama kita. Apakah kita menjadi hamba Ramadan atau menjadi hambanya Allah? Tidak sedikit orang yang menjadi hamba Ramadan. Maknanya apa? Dia porsir ibadah di bulan Ramadan itu. Tapi ketika berakhir Ramadan, habis semua kegiatan ibadah. Padahal kalau kita menjadi hambanya Allah, ittaqillah hasuma kunta, bertakwa kita kepada Allah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Itulah takwa itu. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau misalnya di bulan Ramadan tuh kita sholat sunat kita banyak, rawatib tidak pernah tinggal, tahajud dikerjakan sampai 8 rakaat, sholat duha dikerjakan sampai 6 rakaat, habis kan masuk Syawal habis semua. Berarti tekor. Berarti Ramadan itu gagal menjadikan kita orang yang bertakwa. Paling tidak
hilangkan tadi, kita pertahankan itu. Tak usahkan bertambah, bertahan dari zafatin. Makanya Pak, kata pepatah, mendapatkan sesuatu itu gampang, mempertahankan sesuatu itu sulit. Sulit dia. Kenapa? Karena ketika kita sudah mendapatkan sesuatu itu, banyak fitnah dan ujian yang datang kepada kita. Hanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang harus menjadi muhasabah sama kita. Ini sudah malam 17 Ramadan. Makanya beda kita dengan para sahabat. Kalau para sahabat dulu ketika berakhir Ramadan, mereka menangis semua. Kenapa menangis? Karena kehilangan Ramadan itu. Karena mereka tidak yakin bisa bertemu Ramadan lagi di tahun yang akan datang. Tapi kalau umat Islam habis Ramadan, lepas rasanya. Alhamdulillah, selesai Ramadan. Wih, aku tak sangka, aku pikir tak bisa habis, banyak habis. Puas ya. Yang bulan Ramadan itu mengantuk aja, abaikan Syawal, tidur saja perut. Waktu bulan Ramadan itu iktikaf di masjid. Abaikan masuk Syawal, subuh pun sudah mulai molor waktu, zuhur pun sudah mulai molor lagi waktu. Kenapa? Karena tadi dianggapnya Ramadan itu semuanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita ingat satu. Yang kedua, alat ukur keberhasilan Ramadan itu adalah perbaikan diri. Takwa itu bermakna waqoya. Artinya apa? Menjaga diri. Apa yang dijaga diri kita untuk tidak melakukan pelanggaran. Jadi bukan hanya taat melaksanakan perintah, tapi meninggalkan apa yang dilarang Allah. Artinya apa? Semakin habis Ramadan ini, semakin baik akhlak kita. Jadi kalau maaf misalnya sebelum Ramadan itu tukang marah-marah, hobinya marah, bulan Ramadan dia bisa tahan marah, masuk Syawal tak ada lagi marahnya. Diajak orang pun senyum aja dia, dicaci orang pun senyum aja dia, tak ada marahnya. Yang tukang cerita pun tak banyak cerita, diam saja dia. Ditegur orang pun diam saja dia. Udah mungkin bisu di rumahnya. Yang biasa menghibah diam, yang biasa merepet tak banyak merepet. Udah tahu dia bertambah paham dia, asal dengar suara azan diam. Kenapa? Karena disunnahkan kita mendengarkan suara azan itu. Sampai kalau kita datang pun ke masjid sedang azan, lebih afdol kita mendengarkan suara azan itu daripada kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid itu. Disuruh kita menjawab apa yang disampaikan muazin itu. Jadi tidak boleh kita berbicara pada waktu muazin itu, pada waktu azan itu. Kalau tidak penting, kalau tidak perlu, udah mulai dijaga, bertambah ilmunya. Makanya sudah mulai waqoya dia. Tiap malam Ramadan, tiap pagi Ramadan, setiap zuhur Ramadan di masjid ini ada tausiah terus-terusan. Ustadznya bergantian, udah bertambah ilmu. Oh, udah tahu dia. Jadi sholat pun dia tidak di masjid, terus-terusan sholat sunat, sekali-sekali di rumah dia. Rasul marah Rasul kepada orang yang selalu melaksanakan sholat sunat rawatib di masjid, sekali-sekali di rumah sholat rawatibnya. Kenapa? Rumah itu punya hak untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Makanya kadang perlu juga sholat rawatib. Kalau dekat ada rumah awak, qobliyahnya di rumah, habis qobliyah baru ke masjid awak. Itu dianjurkan Rasulullah. Jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan, kata Rasul. Jadi bertambah pemahaman ilmu, karakternya menjadi lebih baik. Kenapa? Karena sudah bisa menghindarkan hal-hal yang dilarang Allah pelan-pelan. Karena dia tahu sebentar lagi mati itu akan datang kepadanya. Rasul kan bilang sebelum kita mati ini ada 3 yang harus kita tinggalkan di dunia ini, yang harus kita hilangkan. Yang pertama al-kibr, sifat sombong. Itu harus kita tinggalkan dunia ini, jangan dibawa mati. Karena kalau kita bawa sifat sombong ini mati, semua amal ibadah yang kita lakukan itu ditolak Allah.
Bagaimanapun tingginya ketaatan kita, bagaimanapun hebatnya amal ibadah kita, kalau ada al-kibr dalam hati kita, la tadkhulul jannah, tak masuk surga kita, kata Rasul. La tadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min al-kibr. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan. Apa yang membuat manusia ini sombong? Yang pertama, ziyadatul ilmi, bertambah ilmunya. Teman-teman makin pandai dia selalu menyalah-nyalahkan orang. Nah, ini tak boleh. Orang berilmu itu membimbing, bukan menyalahkan orang, membimbing orang, mengajak orang. Ini pertama. Yang kedua, ziyadatul mal, makin bertambah harta. Sombong. Padahal tak ada harta yang dibawa mati. Alphard pun mobil kita tinggal, yang harga 1 miliar pun kendaraan kita tak ada yang dibawa mati. Paling-paling dibawa keluarga awak, membawa keluarga yang lain mengantar awak ke alam kubur. Awak hanya mati mengantarkan awak mobil ambulan. Itu pun saya bilangkan mobil party, itu yang bawa. Alphard tinggal, Innova tinggal, semuanya tinggal. Tak ada yang kita bawa. Capek kita mengangsur mobil itu, kan habis angsurannya, mati awak. Orang yang menikmati. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sombong dengan ada harta. Dulu waktu mobilnya kijang jantan, AC-nya tak kuat, kemana-mana terbuka aja kaca. Awak kan ganti mobil, tutup kaca terus-terusan, tak tahu. Dia itu tidak, lain mobilnya udah, tidak, mobilnya kijang jantan, tidak. Dia biasa buka kaca, itu tak sombong. Bukan tak sombong karena AC-nya tak patin maka buka kaca aja dia. Ada kan ganti mobil mata tutup aja kaca. Lantam. Ada juga yang bukan karena lantam, yang memang takut masuk abu.